Perkenalkan, nama saya Harlima. Saya di sini ingin mewawancarai kakak, tapi sebelumnya, hmm, saya izin untuk rekam suara dan video. Apakah kakak tidak apa-apa? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Nah, sebelum itu, saya ingin konfirmasi data diri kakak dulu. Apakah boleh? Nama lengkap kakak siapa? Retno Puji Astari. Baik, kalau boleh tahu tempat tanggal lahir atau umur kakak berapa? Umur 20 tanggal 1 Juli 2006. Sip. Sekarang kakak kesibukannya apa? Bekerja, kuliah, atau apa? Bekerja sambil kuliah. Eh, Kakak ini asli suku mana? Suku campuran Jawa sama Cina. Cina. Untuk alamat tinggal kakak sendiri itu di mana? Di Jalan Karya. Hmm, nah, kakak kan sudah memeluk agama Islam nih. Kalau dihitung sampai tahun ini, udah berapa lama kakak menjadi mualaf? Saya itu masuk Islam bulan Maret 2000. Kalau boleh kakak ceritakan nih, dulu sebelum kakak memeluk agama Islam, bagaimana kehidupan kakak di keluarga? Ini kakak mualafnya keluarganya semua mualaf atau kakak aja sendiri? Eh, saya kan lahir di keluarga yang agamanya Konghucu. Dibesarkan di apa ya? Di keluarga itu dan dari didikan itu juga. Jadi sekeliling saya memang kalau di kampung saya itu mayoritas agamanya memang Konghucu dan lumayan keras gitu menolak Islam sebenarnya ya. Karena bagaimana ya? Kampung saya itu rata-rata orangnya adalah pendatang dari Jakarta yang merupakan korban kerusuhan tahun 98. Nah, jadi mereka-mereka itu kan etnis Tionghoa saat itu kan terusir sekali ya dari wilayah Jawa, akhirnya merantau ke sini. Jadi banyak mereka tuh sangat ekstrim gitu menolak Islam. Di kampung saya sampai saat ini belum ada masjid. Jadi untuk sampai saat ini saya itu kalau masuk Islam karena pengaruh dari abang saya sendiri. Pengaruh dari abang sendiri. Kalau orang tua dua-duanya masih belum memeluk Islam. Ya, bang kakak udah masuk agama Islam udah lama. Dia itu sama kayak saya pas SMP kalau nggak salah. Nah, Eh, ada nggak sih kak momen awal atau faktor yang bikin kakak memeluk agama Islam? Kan tertarik dari abang nih, sama-sama dari abang. Nah itu ada nggak sih apa faktornya gimana atau apa gitu? kalau faktor utama sebenarnya begini ya. Eh, saya tuh memikirkan gini, sebenarnya konsep ketuhanan yang benar itu gimana sih? Kalau di sepengetahuan saya di agama saya yang dulu, kalau Tuhan itu bisa menyembah, Tuhan itu ada, tapi di bawahnya ada dewa lagi. Jadi sebenarnya kita ini harus menyembah yang mana? Gitu, bingung gitu. Saya juga dulu pernah berpikir begini, bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia untuk menghilangkan rasa takut. Karena ketika mereka sedih, gelisah, ketika mereka dalam kondisi yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, mereka bikinlah Tuhan gitu. Agar perasaan mereka ini tenang, bahwa suatu saat akan ada yang menolong. Tapi ternyata setelah saya pelajari lagi ya, bagaimana sih sebenarnya konsep ketuhanan itu sendiri? Tuhan itu apa sebenarnya? Karena saya dalam perjalanan itu saya tidak cuma belajar Islam, saya juga belajar Kristen, saya belajar Hindu Buddha. Saya melihat di situ bahwa konsep ketuhanan dalam Islam ini yang paling masuk akal, paling logis. Bahkan konsep setelah kematian, konsep kehidupan itu tuh semua diatur dalam Islam. Ini saya maaf ngomong tidak ada menjatuhkan agama lain ya. Namun saya tuh menemukan sedikit kebingungan aja dalam perjalanan itu, dan saya menemukan wah Islam nih benar-benar apa ya, konsepnya tuh tertata sekali, kayak benar-benar ada yang menyusun gitu. Saya itu senang sekali ketika membaca surat Al-Insyirah ayat 5 sama 6. Di situ ada kemudahan, di situ ada kesulitan akan ada kemudahan. Kayak Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa dia itu ada. Bagaimana kakak mengambil keputusan untuk pindah ke agama Islam itu sendiri? Dalam maksudnya itu kayak alasan titik besarnya tuh apa dalam waktu itu? Selain karena pemahaman tadi juga saya karena
keluarga jelas ya waktu itu masih belum terima ya. Tapi saya nekat sekali aja, nekat gitu belajar sembunyi-sembunyi gitu. Kayak belajar. Saya enggak mengamalkannya waktu itu cuman belajar aja, belajar. Terus nekat mulai coba-coba gitu. Akhirnya berani untuk untuk bilang gitu kayak saya mau masuk Islam gitu. Baik. Waktu proses pengucapan kalimat syahadat nih Kak. Nah, bagaimana dan di mana kejadiannya? Kapan terus siapa yang membimbing Kakak untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut? Waktu itu di Masjid Al Ihsan yang di Sanggau itu yang membimbing tuh Ustadz Hamdani, seingat saya waktu itu bulan Maret. Itu saya dengan beberapa orang saksi di depan itu baru saya dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa nih Kak yang Kakak rasakan dalam hati atau secara emosional atau spiritual pas Kakak sudah selesai mengucapkan kalimat syahadat? Kalau menurut waktu itu saya merasa lebih tenang ya, karena lebih ada pegangan bahwa saya itu hidup jadi lebih ada tujuan. Mulai sekarang saya punya Al-Quran sebagai pedoman hidup saya punya Allah sebagai tujuan hidup saya. Jadi saya lebih tenang dan kayak lebih saya hidup ini benar-benar ada tujuannya gitu. Itu sih yang saya rasakan. Selama proses masuk Islam ini, apakah ada tantangan atau kesulitan yang besar gitu yang Kakak hadapi? Jelas ada ya kan. Yang pertama itu dari keluarga sendiri ya, jelas. Karena waktu itu kan cuman saya berdua yang masuk Islam. Terus orang tua saya itu berpikir begini, kalau kedua anak saya masuk Islam nanti ketika saya meninggal tidak akan ada yang mendoakan. Begitu kan itu pertentangannya orang tua. Dan saya pun berpikir bahwa karena di Islam kan kita harus mengimani bahwa yang masuk Islam cuma orang Islam kan. Jadi ada pertentangan sedikit batin ya, apa gimana gitu. Apakah kalau di Konghucu kan harus ada sembahyang kubur, harus ada itu kan untuk arwahnya di itu. Kalau di kepercayaan Konghucu sebenarnya di Islam kita tidak mungkin melakukan ritual-ritual tersebut kan. Jadi kayak ada sedikit pertentangan batin bahwa kayak saya harus sering ketemu orang tua saya di dunia karena saya tidak akan ketemu mereka lagi di akhirat. Saya harus mengimani itu karena saya sekarang sudah menjadi orang Islam meskipun ya sulit ya. Setelah itu juga belajar Al-Quran itu juga lumayan sulit. Belajar untuk sholat itu pun saya karena saya baru belum tahu mazhab ya, jadi saya campur-campur aja menurut saya enak gitu. Itu kesulitan belajarnya juga di situ. Sempat ragu enggak Kak sebelum Kakak benar-benar mengucapkan kalimat syahadat itu? Kalau sebelum mengucapkan kalimat syahadat itu enggak ada keraguan, tapi selama fase belajar itu ada keraguan. Karena selama fase saya belajar itu saya sempat tertarik dengan Kristen. Karena Kristen itu seperti bukan kurang lebih sama ya. Ada konsepnya juga, ada konsep kehidupan setelah mati. Tapi saya bingung di konsep ketuhanan karena sepengetahuan saya kalau di Kristen itu ada konsep Trinitas, ada Bapa, Anak dan Allah. Jadi ada 3. Nah saya ini di situ kebingungan. Yang mana yang harus kita yakini? Nah, waktu itu saya sempat tertarik di sana, tapi ternyata konsep yang lebih masuk di saya ternyata Islam. Hubungan Kakak sama keluarga Kakak sekarang apakah masih ada hambatan atau keluarga Kakak berubah gitu sama Kakak apa gimana? Kalau dibilang ada hambatan sekarang sih sudah menerima sih. Sudah menerima. Kalau perubahannya sih kalau sekarang bisa dikatakan mereka udah menerima sekali gitu ya. Kayak mereka sekarang peralatan makan sudah pisah gitu. Kayak mereka tahu waktu-waktu sholat juga sudah paham. Kalau saya harus puasa, harus ini. Mereka sudah paham. Itu perubahannya di bagian situ. Tapi kalau untuk perlakuan yang dibeda-bedakan atau apa itu enggak ada sih. Kalau misalnya ada konflik gitu atau penolakan dari lingkungan lama Kakak tuh, bagaimana cara Kakak menyikapinya atau menghadapinya? Kalau saya sih, kalau dulu kan memang ada ya di sekitar saya kan memang orangnya agak keras untuk menolak kan. Jadi ya ketika pertama kali, apalagi abang saya kan yang pertama kali di situ, memang tetangga itu ada ngomongkan,
anak kamu tuh gini 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 gitu kan. Tapi udahlah bodo amat ya, karena kita sudah mengimani itu gitu kan. Karena kan kalau kita sudah mengimani udah harus dari hati gitu. Kalau udah dari hati kita harus perjuangkan apa yang sudah kita imani. Jadi kalau saya sih waktu itu bersikap cuek aja sih, bersikap cuek saja. Nah, setelah kakak masuk Islam nih kan, nah, proses belajar kayak belajar sholat, puasa, pakai hijab atau belajar membaca Al-Quran itu kayak gimana? Kalau saya belajar Al-Quran itu kebanyakan sama Ustadz tadi, Ustadz Hamdani, itu dibimbing juga sama mendiang abang saya. Nah itu untuk proses belajar Al-Quran. Kalau untuk berhijab, saya kan waktu itu masuknya udah SMP akhir ya. Jadi untuk saya agar saya bisa belajar memantapkan lagi nih agamanya, jadi saya lebih memilih masuk sekolah Islam. Nah memang memang sengaja masuk sekolah Islam nih, biar pemahaman saya lebih luas lagi, jadi saya bisa belajar. Jadi saya masuk juga ke organisasi sampai sekarang Muhammadiyah. Jadi saya memang belajar sudah niat gitu, sudah berniat belajar gitu. Dari semua ajaran atau praktek ibadah Islam nih, bagaimana menurut kakak paling menantang atau paling sulit untuk kakak pelajari? Kalau yang pertama-tama saya sulit pelajari atau pahami itu puasa sebenarnya. Saya malas bingung gitu. Kenapa sih orang harus puasa gitu? Kenapa harus capek-capek untuk menahan lapar? Terus kawan saya bilang, itu agar kamu merasakan penderitaan orang lain yang kurang mampu, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa. Terus saya berpikir, kenapa harus merasakan penderitaan? Kalau memang harus penanggungan, kasih mereka makan gitu kan? Harusnya begitu. Untuk memahami puasa itu saya cukup lama gitu, memahami puasa, untuk belajar puasa itu juga cukup lama ya. Saya dulu belajar puasa itu dari mulai setengah hari, habis itu seperempat, baru full gitu. Bertahap lah ya. Bertahap kalau puasa. Nah selama ini siapa yang paling membantu atau mendukung kakak dalam memperdalam ilmu agama Islam? Kalau yang paling mendukung, selain keinginan diri sendiri, saya mendiang abang saya sih, ya mendukung saya, karena sampai beliau bilang saya pengen ketemu kamu lagi di akhirat, jadi saya tolong pakaiannya yang sopan gitu. Apakah kakak merasa sudah benar-benar nyaman dan membaur dengan orang-orang Islam di sekitar kakak? Kayak kakak kan udah bilang tadi kan masuk ke komunitas apa tadi, Muhammadiyah. Nah itu bagaimana? Kalau sekarang sih saya sudah sangat nyaman ya, sudah terbiasa juga dengan lingkungan orang-orang Muslim, apalagi mayoritas, meskipun di sekitar saya Muslim kan, dulu saya berasal dari lingkungan yang ekstrim menolak Islam kan. Kalau sekarang saya sudah sangat amat nyaman lah untuk berada di lingkungan Muslim yang saya bisa bertukar pikiran, saya bisa saling belajar gitu. Saya sudah nyaman. Nah terakhir nih kak, sebagai seorang mu'alaf, ada enggak sih harapan atau bentuk dukungan kakak atau membantu sesama teman yang kayak gini? Misal kakak ada enggak sih kepikiran kayak saya juga bisa nih bawa orang tua saya masuk Islam, atau teman dekat kakak yang belum masuk Islam gitu? Ada enggak sih kakak kepikiran kayak gitu? Kalau untuk saat ini, untuk bukan mempengaruhi ya, untuk mengajak untuk mualaf sih saya belum sejauh itu. Tapi untuk teman-teman yang baru mualaf, saya kadang mereka bertanya gitu, saya seberusaha mungkin membimbing, karena teman saya juga ada yang baru masuk Islam, baru bulan sehabis lebaran dia baru mengucapkan syahadat. Nah itu dia masih tanya-tanya ke saya, gimana sih Islam, karena ini kejadian lucu, beliau kan laki-laki, jadi dia berpikir sholat Jumat itu bisa sendiri. Nah itu jadi dia masih bertanya, ngapa orang memandang aku aneh gitu sholat Jumat. Jadi dia pikir sholat Jumat tuh bisa sendiri. Nah itu saya luruskan bahwa minimal 40 orang gitu. Nah seperti itu. Oh ya, terakhir lagi nih kak, kalau misalnya ada enggak sih harapan atau bentuk tertentu yang sebenarnya kakak tuh butuhkan lagi saat ini, nah supaya bisa bantu proses belajar kakak ke depannya tuh, ada enggak?
Kalau yang saya harapkan sejauh ini memang yang terpenting harus dukungan dari lingkungan ya, harus dari lingkungan sekitar tuh harapannya saya, bahwa ya lingkungan saya mendukung bahwa perbedaan agama itu tidak apa-apa, bahwa sekelompok orang di masa lalu yang menyakiti mereka itu tidak akan sama dengan sekelompok orang yang sekarang gitu. Harapan saya sih untuk lingkungan saya itu lebih menerima perbedaan agama aja sih. Baik Kak, terima kasih udah selesai nih wawancara saya, udah juga selesai nih tugas saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Kak karena udah mau membantu. Kasih ya Kak. Iya, sama-sama.